Halo BXB viewers, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik yang menggabungkan antara unsur pendidikan dan juga teknologi yang disebut Computer Assisted Language Learning. Karena ini pertemuan pertama, kita akan menyimak terlebih dahulu tentang sejarahnya, kemudian perkembangannya, kemudian manfaat-manfaatnya, dan juga kelemahan-kelemahan dari Computer Assisted Language Learning. Yang pertama itu tentang History of Call atau sejarah dari Computer Assisted Language Learning. Yang pertama tentang definisinya, karena sudah kelihatan sekali di depannya itu ada istilah komputer, maka pembelajaran bahasa dengan metode call ini adalah pembelajaran bahasa yang melibatkan media komputer. Dan ternyata pembelajaran bahasa dengan melibatkan media komputer ini sudah berlangsung cukup lama, diawali tahun 1960-an. Dan ini lumayan jauh ke belakang daripada penggunaan pertamanya di Indonesia ya. Kayaknya di Indonesia itu tahun 2000-an itu baru ada penggunaan komputer untuk pembelajaran. Nah, ilustrasi pertama ini menggambarkan tentang seorang siswi yang belajar menggunakan media komputer. Nah, ini adalah ilustrasi yang tepat untuk Computer Assisted Language Learning. Pada perkembangannya, karena teknologi itu tidak hanya di komputer saja, tetapi ada juga teknologi media dari handphone yang dulu fungsinya hanya untuk calling atau messaging, ternyata sekarang sudah berevolusi dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Nah, ini seperti ini ilustrasinya, kita bisa menemukan banyak sekali aplikasi-aplikasi termasuk aplikasi pembelajaran bahasa juga ada di mobile atau di HP kita, maka ada perkembangan. Ternyata Computer Assisted Language Learning ini juga memberikan dampak kepada lahirnya Mobile Assisted Language Learning. Kalau Computer Assisted Language Learning itu adalah pembelajaran bahasa menggunakan media komputer, maka MAL ini medianya adalah mobile atau handphone. Nah, ternyata pada perkembangannya itu ada evolusi lagi. Selain call, kemudian MAL, kemudian juga ada istilah apa kira-kira? Goal, ya. Ini adalah Google Assisted Language Learning. Nah, sebenarnya Google itu termasuk salah satu produk-produknya, termasuk salah satu yang ada di mobile. Jadi, Goal ini a part of mobile, tapi juga a part of call juga. Karena Google itu kan bisa diakses melalui HP dan juga komputer gitu ya. Jadi Goal ini juga anakan dari keduanya. Jadi dari bagan yang kita lihat di depan ini kita bisa menyaksikan bahwa ternyata perkembangan teknologi dalam pendidikan itu bisa berevolusi. Sekali lagi, yang pertama adalah munculnya Computer Assisted Language Learning, yang kedua munculnya Mobile Assisted Language Learning, yang terakhir adalah Google Assisted Language Learning. Nah, karena ini pembahasannya tentang Computer Assisted Language Learning, tentang MAL sama GOAL akan kita skip terlebih dahulu. Nanti di season 2 akan ada pembahasan eksklusif tentang MAL sama GOAL. Sekarang kita akan menyelami terlebih dahulu tentang Computer Assisted Language Learning. Bagaimanakah perkembangan dari Computer Assisted Language Learning? Nah, kan tadi sudah disampaikan bahwa Computer Assisted Language Learning itu kan lahirnya kan di tahun-tahun 1960-an gitu kan. Nah, ternyata sampai sekarang itu ada perubahan apa saja. Nah, pada awal-awal call ini ada, itu bisa disebut sebagai behaviorist call. Kemudian berevolusi lagi menjadi communicative call yang mulai pada tahun sekitar 10 tahun kemudian dari munculnya call yang pertama. Kemudian yang terakhir itu 10 tahun kemudian itu call itu berevolusi menjadi integrative call. Nah, ini kira-kira apa saja ya? Oke, kita fokus satu-satu ya. Jadi call versi pertama ketika muncul pertama kali itu namanya behaviorist call. Dari namanya saja kita bisa tahu bahwa ada unsur behaviorism di sana. Behaviorism itu diambil dari kata behavior atau habit atau kebiasaan. Jadi memang metode ini metode pembelajaran bahasa menggunakan komputer, tetapi tujuannya adalah untuk membentuk kebiasaan para siswanya seperti itu. Maka behaviorism itu kan sangat terkenal sekali dengan yang namanya language drills atau language practice dan repetition atau pengulangan. Jadi memang metode pengulangan
pelatihan bahasa itu menjadi salah satu simbol utama atau ciri khas utama dari behavioris call ini. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir, selain adanya extensive drills atau drill yang dilakukan secara berulang-ulang, itu juga ada penekanan tentang penggunaan grammar di sana, grammar dan juga translation. Itu ya, jadi behavioris ini kalau secara target bahasanya itu lebih cocok untuk ke structure maupun ke grammar, ke basic language basicnya seperti itu. Nah, setelah 10 tahun kemudian akhirnya call ini arahnya diubah menjadi communicative call. Apa sih communicative call? Nah, yang pasti untuk pertama kali poin yang perlu kita ingat bahwa communicative call ini termasuk semacam edisi call revisi dari behavioris call. Karena setelah 10 tahun berjalan itu dievaluasi ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari behavioris call, akhirnya diganti dengan communicative call dengan menekankan kata communicative di sana. Sehingga kita tahu bahwa communicative itu kan dari kata communication, communicate, interaksi seperti itu ya. Jadi fokusnya tidak lagi memahami grammar atau structure, tetapi fokusnya adalah menggunakan grammar atau structure atau bahasa itu untuk tujuan berkomunikasi. Praktek secara langsung dengan konteks sehari-hari seperti itu. Nah, sehingga kognitif teorinya atau teori keilmuannya itu bertujuan untuk menarik kreativitas, kemudian penemuan, kemudian ekspresi, kemudian pengembangan bahasa dari para pembelajar. Nah, berbeda dengan yang behavioris tadi, itu fungsinya untuk memahami, tetapi kalau untuk yang communicative call, ini fungsinya untuk berkomunikasi, menemukan discovery, critical thinking, seperti itu ya. Dan akhirnya, meskipun communicative call ini dirasa sangat bagus, sudah sangat bagus, tapi para praktisi call itu akhirnya memutuskan untuk mengevolusikan lagi call ini menjadi integrative call. Integrative call ini bedanya dengan communicative call, dia lebih mengintegrasikan teknologinya itu secara penuh ke pengajaran maupun pembelajaran bahasa. Jadi penggunaan teknologinya itu banyak, tidak sekedar hanya untuk selingan atau tidak sekedar hanya untuk sarana berkomunikasi, tetapi banyak sekali proses pendidikan yang dikaitkan dengan penggunaan teknologi di sana. Dan kognitif teorinya yang tadi kan lebih ke kognitif teorinya tentang communication seperti itu ya. Sekarang ini berpindah dari kognitif menjadi sosio-kognitif. Jadi tidak sekedar berkomunikasi saja, tetapi juga berinteraksi dan juga ada proses-proses sosial di sana. Proses sosialnya apa? Itu berkaitan dengan poin yang ketiga. Nah, di sini ada multimedia network computers, di mana kalau di integrative call itu memungkinkan para pembelajar untuk saling berbagi atau bertukar file, kemudian data, teks, visual, audiovisual, chatting, messaging, kemudian komentar dan sebagainya. Itu mode-modenya sudah mulai dimainkan di integrative call ini. Nah, kita juga bisa mempertimbangkan perkembangan dari arah dari call ini juga mengikuti perkembangan dari teknologinya itu sendiri. Jadi kalau pada tahun-tahun awal di 1960-an itu kan media komputer itu kan selain belum banyak dipakai oleh orang kan fiturnya kan juga belum terlalu banyak kan. Jadi belum memungkinkan untuk bisa dipakai secara komunikatif. Kemudian ketika communicative call itu ada, itu juga fitur-fiturnya juga belum secanggih ini. Nah, sekarang fitur-fitur dalam komputer kita, HP kita itu sudah sangat canggih sehingga integrative call ini sangat ditekankan. Jadi sekarang arah pembelajaran computer assisted language learning kita itu lebih ke arah integratif yang memainkan banyak media teknologi, kemudian interaksi, berbagi dan sebagainya. Akan berbicara tentang advantages and disadvantages of call ya. Yang pertama dari keuntungannya bahwa pembelajaran call itu lebih menarik dan juga lebih memotivasi karena memang dengan media komputer maupun HP misalkan itu juga ada konten-konten yang menarik apalagi bagi orang zaman sekarang seperti itu. Kemudian active learning ini sangat
pasti sekali. Kita ambil contoh saja dalam masa pandemik ini aja ya, kita menggunakan online learning itu kan setiap siswa menjadi sangat aktif sekali ya. Itu karena biasanya kalau memakai komputer atau pakai HP atau online learning itu memang banyak yang bersifat task based atau pemberian tugas atau penyelesaian sebuah tugas seperti itu. Kemudian individualization. Nah, betul sekali. Ini karena kalau computer assisted language learning biasanya juga masing-masing siswa itu diberikan kesempatan untuk memanage pembelajarannya mereka sendiri, untuk memilih, untuk menentukan, untuk mengambil langkah dan sebagainya itu lebih ke individu. Kalau di pembelajaran classroom itu banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang bersifat group learning dan sebagainya. Ketika di computer assisted language learning tidak semuanya bisa dilakukan seperti itu sehingga banyak sekali metode yang bersifatnya individual. Dan ini bagus karena bisa memunculkan potensi masing-masing siswa itu jadi lebih kelihatan seperti itu. Kemudian yang keempat, metode ini bisa hemat waktu ya, bahasanya apa sih? Yes, it time saving bagi siswa maupun bagi para guru. Kemudian ada immediate feedback. Feedback ini bersifat untuk memfasilitasi interaksi. Immediate feedback ini juga berlaku tidak hanya bagi teacher and student, tapi juga student dan student itu juga berlaku. Kemudian ada akses yang sangat luas terhadap materi-materi pendidikan yang memiliki mode bermacam-macam. Jadi kalau kita misalkan menggunakan komputer, kita bisa mengakses artikel yang bersifat tekstual, kemudian kita bisa mengakses video-video yang bersifat audiovisual, atau kita bisa mengakses audio-audio yang itu berkaitan tentang pembelajaran. Nah, yang terakhir ini yang paling bagus sekali bahwa ini akan menciptakan iklim kebiasaan online yang bagus bagi para siswa. Nah, sebelum adanya computer assisted language learning, apalagi yang berbasis internet, itu kan penggunaan internet kan hanya sekedar buat hiburan atau buat refreshing atau buat menyalurkan hobi para siswa kan. Tapi dengan adanya computer assisted language learning, pembelajaran, kemudian memadukan teknologi, itu guru memberikan ruang kepada siswa untuk mengeksplorasi internet tapi ditujukan untuk pembelajaran mereka. Dengan adanya tugas A, B, C, dan sebagainya, mereka harus mencari jawaban, mencari materi di website ini, website itu, dan sebagainya. Itu mengajari siswa untuk memanfaatkan media online itu untuk pembelajaran bahasa mereka. So it's very good. Kemudian disadvantages-nya yang tidak baik adalah economical factors, betul sekali, karena menggunakan media seperti ini, apalagi di masa pandemi ini kan harus menggunakan fasilitasnya sendiri-sendiri, tidak difasilitasi oleh pihak sekolah atau kampus seperti itu. Jadi memang ya mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, terutama untuk paketan internet seperti itu ya. Kemudian call ini juga tidak bisa diaplikasikan di area yang terpencil atau area-area yang tidak memiliki fasilitas komputer dan internet. Yang selanjutnya, apabila ada masalah-masalah teknis yang bersifat teknis atau bersifat teknologi dari penggunaan-penggunaan teknologi yang dipakai, misalkan komputer dan sebagainya, itu susah untuk dicari solusinya karena setiap orang itu kan berada di lokasi yang berjauhan ya. Jadi kadang-kadang tidak bisa seorang guru atau temannya itu menyarankan untuk solusinya seperti ini dan sebagainya, tapi mungkin juga tidak bisa diselesaikan oleh mahasiswa atau siswa yang memiliki problem tersebut karena jarak yang jauh dan komunikasinya mungkin yang sehingga tidak memahamkan. Kemudian yang selanjutnya adalah masih adanya lumayan banyak guru yang belum tertraining atau terlatih untuk menggunakan media-media tersebut untuk pembelajaran bahasa. Nah, ini kasusnya memang kebanyakan kepada guru-guru senior ya, guru-guru yang mereka lahir dengan belum adanya teknologi seperti itu merupakan sebuah tantangan. Jadi kalau guru usia 40, 45, 50 tahun ke atas terutama itu tantangannya lebih besar sekali dalam mengaplikasikan call ini. Tetapi semuanya bisa dipelajari. Yang terakhir itu adalah adanya sedikit
memungkinkan bagi kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan speaking, karena ya itu terbatasi oleh medianya. Kalau untuk reading, writing, kemudian listening itu masih banyak sekali fitur-fiturnya yang bisa kita andalkan di komputer, internet, HP, dan sebagainya. Tapi kalau untuk speaking memang masih lumayan menantang ya untuk diadakan. Oke, jadi untuk kenalan dengan Computer Assisted Language Learning, kita cukupkan terlebih dahulu. Sudah ada beberapa lumayan banyak poin yang tadi kita bahas. Dan misalkan ada pertanyaan atau keraguan, atau kalian ingin berbagi pengalaman tentang call ini, atau entah mengajar, entah sebagai pembelajar, bisa juga di-share di kolom komentar ini. Oke, see you next time.